Ma'asal muslimin, hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tahukah Anda amalan apa yang paling membuat Allah Subhanahu wa taala bergembira? Allah memiliki sifat al-farah, senang, bergembira. Tahukah Anda amalan apa yang paling membuat Allah Subhanahu wa taala bergembira? Apakah salat yang menjadikan Allah bergembira? Jawabannya bukan. Apakah sedekah? Apakah birrul walidain? Apakah jihad? Jawabannya adalah bukan. Amalan yang paling membuat Allah Subhanahu wa taala bergembira adalah taubat. Bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang pernah dikerjakan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Allah asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih." Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertaubat, min ahadikum, daripada salah seorang di antara kalian, kana ala rahilatihi, yang mana dia di atas tunggangannya, bi ardi falatin, di sebuah padang pasir yang sangat luas, fan falatat minhu, tiba-tiba tunggangannya pun lari meninggalkannya. Fa'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas tunggangannya tersebut ada bekal makanan dan minumannya. Wa aisa minha, lalu ia pun berputus asa karena tunggangannya telah meninggalkannya, yang mana di atas tunggangan tersebut ada bekal safarnya, yaitu makanan dan minuman. Fa'atat syajaratan fattaja'a bifidilnya, lalu dia mendatangi sebuah pohon dan dia bernaung di bawahnya, berbaring di bawahnya, karena dia berputus asa hewan tunggangannya telah lari meninggalkannya. Ketika saat itu fadainahu wa kadzalika id huwa biha qa'imatan 'indahu, tiba-tiba tunggangan tadi, kendaraannya tadi, unta yang ditunggangannya tadi datang di sampingnya dalam keadaan seperti semula. Maka ia segera mengambil talinya, dengan saking bergembiranya dia mengatakan, "Ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuka." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia bersalah dalam berucap karena saking berbahagianya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah hadis yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan taubatnya setiap hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi seorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Ia telah mencarinya, berputus asa, tiba-tiba unta tersebut datang di hadapannya, lalu dia sangat bergembira dan dia pun sangat berucap, dia mengatakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu." Dalam hadis ini ma'asal muslimin banyak sekali faedah. Faedah yang pertama, sesungguhnya Allah begitu sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun di antara kita pasti pernah melakukan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang telah kita kerjakan jangan pernah membuat kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya di dalam Al-Quran dengan panggilan sayang, dengan panggilan hamba-hambaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang melakukan ibadah, yang berbuat maksiat, yang memakan harta riba, yang mencuri, yang berbuat zalim, yang pernah membunuh, yang pernah melakukan kezaliman, yang melakukan kezaliman pada dirinya, jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Lihatlah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah begitu sayang terhadap hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, mengakui dosa-dosa dan meninggalkan dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Sesungguhnya dalam hadis yang mulia, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma
tidak akan pedulikan lagi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dzunubuka anana sama, jika dosa-dosamu begitu banyak sampai membumbung tinggi ke atas langit, summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali, kemudian engkau meminta maaf, engkau bertobat, engkau beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosamu dan tidak akan diperdulikan lagi. Inilah yang pertama, Allah begitu sayang dan kepada setiap hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang kita baca tadi, bahwasanya hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa perbanyak taubat. Kita hamba yang berdosa, siang dan malam kita banyak dosa, tangan kita berdosa, mata kita berdosa, lisan kita berdosa, hati kita juga sering berdosa. Maka perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fi kulli yawmin 100 marrat. Wahai manusia, bertobatlah kalian, istighfarlah kalian, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali banyaknya. Ma'asal muslimin, bukankah kita lebih berhak, lebih pantas untuk bertobat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena kita banyak dosa dan kita belum tentu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum tentu masuk surga. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, dan beliau pun dijamin masuk surga. Sementara kita apa? Maka marilah ma'asal muslimin, perbanyak bertobat. Hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah hadis yang ketiga dari apa yang kita baca tadi, bahwasanya seketika seorang itu keliru melakukan sebuah kesalahan, baik perbuatan dosa atau kekufuran, ketika ia melakukannya bukan karena unsur kesengajaan, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosanya. Sebagaimana ucapan orang tadi, saking bahagianya ia mendapatkan unta yang hilang, maka dia mengatakan kalimat kufur. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, engkau adalah hambaku. Bukankah ini kalimat kekufuran? Iya, kalimat kekufuran yang akan mengeluarkan seorang dari Islam, tetapi orang tersebut mengucapkannya bukan karena unsur kesengajaan. Orang tersebut karena salah dalam berucap, saking bahagianya, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Kemudian faedah dari hadis yang kita baca tadi, ketika seorang muslim pasrah dengan keadaan, setelah dia berusaha, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang orang yang tadi mencari unta yang hilang, kemudian dia datang di sebuah pohon dan dia berbaring pasrah, takdirnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hanya bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi kebutuhannya. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dibakar di kobaran api yang begitu besar, datang malaikat untuk memberikan pertolongan kepadanya, menawarkan pertolongan untuk diselamatkan dari kobaran api. Maka Ibrahim berkata kepada malaikat tersebut, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah sebagai penolongku dan dia sebaik-baik penolong. Dengan demikian Allah sendiri yang menolong Nabi Ibrahim, dan Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kau dingin dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat luar biasa, banyak faedah yang untuk bisa kita ambil pelajaran. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah begitu gembira kepada hamba-hambanya yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Tetapi ingat ma'asal muslimin, taubat memiliki syarat-syarat diterimanya taubat. Di antara syarat yang pertama adalah taubat harus ikhlas karena Allah. Faktor pendorong taubat itu bukan urusan dunia, tapi faktor pendorong dari taubat itu adalah memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar taubat kita diterima, hendaknya dia menyesal dengan sedalam-dalamnya, telah melakukan kesalahan, telah melakukan dosa yang besar, dia menyesal untuk tidak mengulangi dosa itu. Kemudian yang ketiga, agar taubat diterima adalah meninggalkan dosa yang dia kerjakan, berhenti untuk tidak melakukan dosa yang sama. Ketika ia melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia sadar bahwa itu kesalahan, maka dia tinggalkan dan berusaha untuk tidak melakukan lagi. Dan yang selanjutnya adalah iltizam, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Muslim yang cerdas tidak akan mau jatuh kepada sebuah lubang yang sama. Maka muslim yang ingin selamat di dunia dan akhirat, hendaknya dia meninggalkan dosa dan tidak mengulangi dosa yang pernah dia kerjakan, khususnya dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Demikian syarat daripada agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, maka tentulah kita menjadi orang-orang yang merugi. Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, sesungguhnya hambaku, sesungguhnya aku menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosaku dan merahmatiku, tentulah aku menjadi orang-orang yang rugi. Maka kita berdoa kepada Allah di hari yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din min al-yahud wan nasara. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika wa biman 'awanahum. Allahumma shatta shamlahum wa farriq jam'ahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.